Sudut merupakan sebuah daerah yang dibatasi oleh pertemuan dua buah garis di titik yang sama. Biasanya dinotasikan dengan sudut AOB atau sudut O. Besarnya biasanya dilambangkan dengan simbol theta. Besar theta dapat dihitung dengan rumus theta sama dengan S per R, di mana S ini adalah panjang busur, kemudian R adalah jari-jari lingkaran. Sudut memiliki dua buah satuan. Yang pertama adalah derajat, yang kedua adalah radian. 1 derajat sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, dan 1 radian sama dengan 180 per pi derajat, atau 1 derajat itu sama dengan pi per 180 radian. Nah, biasanya kalau kita konversi dari derajat ke radian atau radian ke derajat menggunakan rumus tersebut. Lantas apa hubungannya antara sudut dengan luas juring? Jadi kalau kita misalkan sebuah luas juring AOB yang ditandai dengan warna merah dibandingkan dengan luas seluruh lingkaran, ternyata panjangnya sebanding dengan panjang busur AB per keliling lingkaran. Nah, kalau kita turunkan semuanya, jadi rumus ini kita jabarkan, luas AOB per pi R kuadrat itu sama dengan S per 2 pi R. Kemudian kita kali silang, ketemu sebuah rumus, luas AOB itu sama dengan S per 2 pi R dikali pi R kuadrat. Sama dengan setengah S kali R. Nah, di awal kita sudah jelaskan bahwa theta ini memiliki rumus S per R, sehingga S itu rumusnya adalah theta kali R. Dimasukkan lagi ke dalam rumusnya luas juring AOB, ketemulah rumusnya adalah setengah theta R kuadrat. Nah, sehingga luas AOB itu sama dengan setengah S kali R, atau luas juring AOB itu sama dengan setengah theta R kuadrat. Contoh, nyatakan sudut 140 derajat ke dalam satuan radian. Kita tulis kembali 148 derajat. Nah, caranya sangat mudah sekali. Tinggal kita tulis 148 dikali pi per 180. Nah, 148 dengan 180 bisa kita sederhanakan. Kita bagi dengan 4. Nah, ternyata ketemunya adalah 37. Kemudian 180-nya ternyata ketemunya adalah 45. Nah, jadi 148 derajat itu sama dengan 37 per 45 pi. Nah, radian satuannya. Nyatakan sudut 5 per 6 pi radian ke dalam satuan derajat.
Kita tulis kembali soalnya, 5/6pi itu sama dengan 5/6pi dikali 180/pi. Nah, pi ini sama ini dicoret, ini sama ini ketemunya 30. Nah, ketemulah hasilnya adalah 150 derajat. Panjang jari-jari sebuah lingkaran diketahui 20 cm. Hitunglah panjang busur di hadapan sudut 30 derajat. Yang kedua, luas juring di hadapan sudut 45 derajat. Untuk menjawab pertanyaan A, panjang busur di hadapan sudut 30 derajat, tentu yang ditanyakan adalah S-nya, dan rumus S adalah theta dikali R. Nah, namun masih ada yang harus kita konversi terlebih dahulu, karena sudut itu satuannya derajat, sehingga harus kita jadikan radian untuk menjawab panjang busur tersebut. Jadi 30 derajat itu kalau kita jadikan radian, itu berarti 30 dikali pi per 180. Nah, 180 dengan 30 bisa kita sederhanakan, jadinya 1/6 pi radian. Sehingga panjang busur bisa kita cari, bisa kita dapatkan dengan 1/6 pi dikali jari-jarinya adalah 20. Nah, 6 dengan 20 bisa kita sederhanakan, 3 ini 10, jadinya adalah 10/3 pi. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, luas juring di hadapan sudut 45 derajat. Jadi luasnya bisa kita cari dengan rumus setengah theta kali R kuadrat. Nah, namun harus kita konversi terlebih dahulu, karena sudut itu satuannya masih derajat. Nah, 45 derajat itu sama dengan 45 dikali pi per 180. Bisa kita sederhanakan, bisa dibagi 45 dua-duanya, ketemunya adalah 1/4 pi radian. Nah, sehingga hasilnya nanti luasnya setengah dikali 1/4 pi dikali jari-jarinya adalah 20, kita kuadratkan. Nah, berarti setengah dikali 1/4 dikali pi dikali 20 kali 20. Ini sama ini bisa kita sederhanakan jadi 5. Ini sama ini jadi 10. Jadilah 50 pi cm pangkat 2. Panjang busur tadi yang di atas mempunyai satuan, karena satuannya semuanya cm, jadi panjang busurnya adalah cm. Materi berikutnya mengenai masalah trigonometri pada segitiga siku-siku. Dalam segitiga siku-siku terdapat aturan teorema Pythagoras dengan rumus R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Juga ada yang namanya sinus, yang biasanya ditulis sin, cosinus yang biasanya ditulis dengan cos, tangen yang biasanya ditulis dengan
TG, tan. Kemudian ada juga kotangen yang ditulis dengan CTG atau mungkin kotangen, kotan, cetan. Nah, kemudian ada sekan yang ditulis dengan sek. Kemudian ada kosekan yang ditulis dengan cesek atau kosek. Nah, masing-masing memiliki rumus. Sinus theta itu sama dengan Y per R, atau biasanya disebut dengan sisi depan dibagi miring, disingkat demi. Cos theta itu rumusnya adalah X per R, atau sisi samping dibagi dengan sisi miring, disingkat sami. Tangen theta itu rumusnya adalah Y per X, biasanya disebut dengan sisi depan dibagi sisi samping, disingkat desa. Kotangen theta sama dengan X per Y, sisi samping dibagi sisi depan, disingkat sade. Sekan theta sama dengan R per X, atau sisi miring dibagi dengan sisi samping, disingkat misa. Kosekan rumusnya adalah R per Y, atau sisi miring dibagi sisi depan, disingkat mide. Kotangen itu rumusnya sama dengan seper tangen, sehingga tangen theta itu sama dengan seper kotangen theta. Sedangkan sekan itu rumusnya sama dengan seper cos theta. Kosekan theta itu sama dengan seper sin theta. Nah, selain itu, tangen juga bisa dicari dengan rumus tangen theta sama dengan sin theta per cos theta. Selain itu juga ada sudut-sudut istimewa. Misalkan 0, 30, 45, 60, 90. Nah, itu merupakan sudut istimewa yang ada di kuadran 1. Jadi memiliki nilai sin, cos, tan, kosekan, sekan, sama kotangen. Itu yang bisa kita hafalkan. Di kuadran 2 juga demikian, ada 120 derajat, ada 135, ada 150, ada 180. Nah, di kuadran yang ketiga juga sama, 210, 225 derajat, 240 derajat, 270 derajat. Sedangkan di kuadran 4 juga ada sudut istimewanya, yaitu 300 derajat, 315 derajat, 330 derajat, dan 360 derajat. Nah, tabelnya bisa kalian lihat seperti yang ada di depan kalian. Nilai trigonometri pada semua kuadran itu bisa kita lihat positif dan negatifnya. Untuk kuadran 1 yang dimulai dari sudut 0 sampai dengan 90, itu semua nilai sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, kotangen, dan lain sebagainya, itu nilainya adalah positif. Jadi tidak ada nilai yang negatif. Sedangkan di kuadran yang kedua, yang sudutnya antara 90 sampai dengan 180 derajat, yang bernilai positif hanya sinus dan kosekannya. Sedangkan yang lainnya bernilai negatif. Di kuadran yang ketiga, yang nilai sudutnya antara 180 sampai dengan 270 derajat, itu yang bernilai positif hanya tangen dan kotangennya saja. Sedangkan yang lainnya bernilai negatif.
Di kuadran yang terakhir, di kuadran yang keempat, yang sudutnya antara 270 sampai dengan 360 derajat, itu yang bernilai positif hanya kosinus dan sekannya saja. Sedangkan yang lainnya bernilai negatif. Nah, biasanya untuk hafalan itu menggunakan kalimat semua sindikat tangannya kosong. Jadi semua itu yang untuk kuadran 1, sindikat itu untuk kuadran 2, tangannya itu yang untuk kuadran 3, kosongnya itu untuk kuadran yang keempat. Perbandingan trigonometri sudut pada kuadran 1. Nah, biasanya di kuadran 1 itu selain menggunakan tetanya sendiri juga bisa kita hitung menggunakan 90 derajat min theta. Nah, sedangkan di kuadran yang kedua bisa kita hitung menggunakan rumus 180 min theta. Jadi semua sudutnya itu menggunakan 180 min theta. Untuk kuadran yang ketiga biasanya menggunakan 180 plus theta. Sedangkan di kuadran yang keempat biasanya menggunakan 360 min theta. Nah, dan yang terakhir, untuk sudut yang lebih dari 360 derajat, nah biasanya menggunakan K kali 360 derajat plus theta. Nah, tentu semua tanda positif, negatif itu bergantung pada aturan semua sindikat tangannya kosong. Nah, jadi tidak semuanya bernilai positif pada kuadran yang kedua, 3, dan 4. Bisa jadi ada yang negatif, ada juga yang positif. Contoh, tentukan nilai sin alfa, sekan alfa, tentang beta, kosekan beta pada segitiga berikut. Nah, untuk menjawab pertanyaan pertama, sin alfa, tentu kita harus mengetahui semua sisi-sisinya ini panjangnya berapa. Perhatikan segitiga yang di sebelah kiri. Di situ ada satu sisi yang masih belum kita ketahui panjangnya berapa, yaitu sisi AC. Nah, teorema Pythagoras, AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan AB-nya adalah akar 3 dikuadratkan ditambah BC-nya adalah 1 dikuadratkan. Ketemulah sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan 4. Sehingga AC itu sama dengan akar 4 sama dengan 2. Jadi AC ini panjangnya adalah 2. Sehingga kita bisa menjawab pertanyaan yang pertama. Sin alfa. Rumusnya sin alfa adalah Y per R. Atau biasanya disingkat demi, depan dibagi miring. Sisi depannya dari sudut alfa itu adalah akar 3 dibagi dengan sisi miringnya adalah 2. Jadi ketemulah jawabannya sin alfa adalah setengah akar 3. Kemudian ada sekan alfa. Nah, sekan alfa ini rumusnya adalah R per
X biasa disingkat dengan MISA. Nah, miring dibagi samping. Nah, sisi miringnya adalah 2, sedangkan sisi sampingnya adalah 1. Jadi nilai sekan alfa itu adalah 2. Untuk menjawab tangen beta dan kosekan beta, tentu kita harus mencari sisi HR. Nah, HR kuadrat jika saya tambahkan dengan PQ kuadrat, nah, itu akan menghasilkan PR kuadrat. Sehingga sisi HR kuadrat itu sama dengan PR kuadrat min PQ kuadrat. Sehingga QR itu sama dengan PR itu sisinya adalah akar 2 dikuadratkan dikurangi PQ-nya adalah 1 dikuadratkan, ketemunya adalah 2 min 1 sama dengan 1, sehingga QR itu sama dengan akar 1. Nah, ketemunya adalah 1 itu sendiri. Jadi sisi QR itu adalah 1. Nah, lantas untuk pertanyaan yang B, bagaimana jawabannya? Nah, untuk yang B, tangen beta. Nah, tangen beta itu rumusnya adalah Y per X. Nah, D depan dibagi samping. Nah, depan dibagi samping. Coba perhatikan sudut beta. Sisi depannya adalah 1, sedangkan yang sampingnya adalah 1, sehingga tangen beta adalah 1. Kemudian kosekan beta. Kosekan beta itu rumusnya adalah R per Y, atau biasa disingkat dengan mi D, miring dibagi depan. Miringnya R itu panjangnya adalah akar 2 dibagi dengan depannya adalah 1, sehingga kosekan beta itu sama dengan akar 2. Contoh berikutnya, diketahui cos X sama dengan 3/7. Tentukan nilai tan X min kosekan X. Nah, diketahui cos X itu sama dengan 3/7. Nah, rumus cos X itu adalah X per R, sehingga ini menjadi X, yang ini jadi R. Nah, kita misalkan, nah, sudut X-nya ada di sini. Nah, kemudian sisi X, nah, yang jadi X itu adalah yang samping, itu 3, sedangkan sisi miringnya adalah 7. Sehingga kita mencari sisi AB. Berapa sih AB itu? Jadi AB itu, AB kuadrat itu sama dengan sisi miring dikuadratkan dikurangi BC kuadrat. Nah, sehingga ketemu AC kuadrat 7 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. 49 min 9, ketemulah 40. AB itu adalah akar dari 40. Nah, 40
bisa kita sederhanakan 4 dikali 10. 4-nya bisa kita keluarkan karena akar 4 itu adalah 2, jadinya adalah 2 akar 10. Jadi sisi AB di sini ini adalah 2 akar 10. Lantas berapa nilai tangen X dikurangi kosekan X? Nah, kita masukkan saja. Tangen X min kosekan X. Tangen X itu berarti desa. Berarti 2 akar 10 dibagi dengan 3 dikurangi kosekan X. Berarti dia adalah mi D. Berarti dia 7 per 2 akar 10. Nah, pecahan dikurangi pecahan. Berarti kita harus menyamakan penyebutnya. Penyebutnya supaya sama. Jadilah 3 dikali 2 akar 10. 3 supaya menjadi 3 kali 2 akar 10, maka harus dikali 2 akar 10. Sehingga 2 akar 10 ini harus dikali dengan 2 akar 10. Dikurangi 2 akar 10 penyebutnya yang di sebelah kanan. Ini supaya jadi 3 kali 2 akar 10, maka 7-nya ini harus dikali dengan 3. Maka ketemu jawabannya adalah 4 dikali 10 min 7 dikali 3 per 6 akar 10. Kita sederhanakan jadi 40 min 21 bagi 6 akar 10. Nah, karena tidak cukup, saya taruh di samping. Nah, jadi sama dengan 19 per 6 akar 10. Supaya akar 10-nya hilang, maka saya harus mengali akar 10 per akar 10. Nah, jadilah 19 per 60 dikali akar 10. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Jika sudut A sama dengan 30 derajat dan AC sama dengan 24, hitunglah yang A luas segitiga, yang B cos kuadrat A ditambah tan kuadrat C. Untuk menjawab pertanyaan ini, tentu kita harus mengetahui semua sisi-sisi segitiga, minimal alas dan tingginya. Nah, karena yang diketahui adalah AC sama dengan 24, maka kita tulis lebih dahulu. Nah, baru kemudian kita hitung sisi yang lainnya. Nah, jika kita perhatikan, karena sudutnya adalah 30, nah, A-nya adalah 30 di sini, jadi sudutnya 30 derajat. Nah, maka sin A itu sama dengan BC per AC. Jadi sin 30 derajat itu sama dengan BC-nya adalah masih tetap BC per AC-nya 24. Nah, karena 30 adalah sudut istimewa, berarti setengah sama dengan BC per 24, sehingga ketemu BC-nya adalah setengah kali 24 sama dengan 12 cm.
Sedangkan untuk cos A, cos A ini berarti AB per AC. Nah, cos 30 derajat sama dengan AB-nya adalah masih tetap AB dibagi AC-nya adalah 24. Sehingga AB bisa kita cari 24 dikali cos 30 derajat. Nanti sama dengan 24 dikali setengah akar 3. Nah, ketemulah 12 akar 3 cm. Nah, jadi luas segitiganya bisa kita hitung sama dengan setengah kali BC dikali AB sama dengan setengah dikali BC nya adalah 12 dikali 12 akar 3, ketemulah 72 akar 3 cm kuadrat atau cm persegi. Untuk pertanyaan yang B, kita harus mengetahui sudut C nya itu berapa. Dalam satu segitiga, jumlah sudut segitiganya, jumlah semua sudut itu 180. Jadi kita tinggal mengurangi, karena segitiganya itu segitiga siku-siku, berarti dikurangi 90 dikurangi 30, ketemulah sudut C nya adalah 60 derajat. Jadi sudut C ini adalah 60 derajat. Nah, sehingga cos kuadrat A ditambah tan kuadrat C itu sama dengan cos kuadrat 30 derajat ditambah tan kuadrat 60 derajat. Nah, cos 30 derajat itu sama dengan berapa tadi? Setengah akar 3 kuadrat ditambah tangen 60 itu sama dengan akar 3 kuadrat. Nah, sehingga ini menjadi 1/4 kali 3 ditambah 3. Jadi 3/4 ditambah 3. Disamakan penyebutnya jadi 4. Kemudian 3-nya masih tetap, tambah 12. Hasilnya adalah 15/4. Tentukan nilai trigonometri sudut berikut: tan 300 dan sin 120. Tan 300 itu bisa kita gunakan rumus tangen 360 dikurangi 60 derajat. Nah, karena 300 ini berada di kuadran yang keempat, maka nilai dari tangennya itu pasti negatif. Jadi tangen 360 min 60 itu sama dengan min tan 60 derajat. Jadi sama dengan min akar 3. Nah, untuk pertanyaan yang B, sin 120 derajat itu sama dengan sin 180 min 60 derajat.
sama dengan, karena 120 derajat ini berada di kuadran yang kedua dan nilai sinnya itu pasti positif, berarti dia menjadi sin 60 derajat. Berarti sama dengan setengah. Diketahui tangen 20 derajat sama dengan P. Nyatakan nilai trigonometri sin 160, cos 160 dan cos 340 derajat ke dalam P. Tangen 20 derajat itu sama dengan P. Jadi bisa kita misalkan sudut ini adalah 20 derajat. Karena P itu bisa kita jabarkan jadi P per 1. Nah, maka yang ini menjadi sisi depan. Jadi yang jadi Y-nya, yang ini jadi sisi samping. Nah, depannya ini adalah P, sampingnya adalah 1. Sehingga panjang AC bisa kita dapatkan AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah 1 kuadrat. Jadinya adalah P kuadrat ditambah 1, sehingga AC itu adalah akar P kuadrat plus 1. Sehingga sin 160 itu sama dengan sin 180 min 20. Nah, karena berada di kuadran yang kedua, maka sinusnya nilainya positif. Nah, jadi sin 20 derajat. Sin 20 derajat berarti sama dengan, karena tadi ketemu AC-nya akar P kuadrat per 1, jadi kita tulis kembali ya di sini biar tidak lupa. Nah, kembali ke jawaban soalnya. Sin 20 derajat itu sama dengan P per akar P kuadrat plus 1. Cos 160 derajat itu sama dengan cos 180 min 20. Sama dengan, karena berada di kuadran yang kedua, jadinya min cos 20 derajat sama dengan min cos. Berarti cos ini adalah 1 per akar P kuadrat plus 1. Nah, yang terakhir, cos 340 derajat itu sama dengan cos 360 min 20 derajat. Nah, 340 ini berada di kuadran yang keempat, sehingga nilai cosnya ini masih tetap jadi cos 20 derajat. Nah, sehingga hasilnya adalah 1 per akar P kuadrat plus 1.